Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Saudara Magus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitu seterusnya ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di sorga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa yaitu dalam cerita tentang semak berduri bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hidup itu adalah sebuah sebutan terindah yang digunakan Alkitab bagi Allah. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah orang hidup. Demikian bagian akhir dari kutipan Injil tadi. Karena itu Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes bab 10 ayat 10. Lalu Yohanes bersaksi, "Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami." 1 Yohanes bab 1 ayat 2. Di dalam Injil hari ini saudara-saudari, Yesus meneguhkan kembali kebenaran tersebut ketika dia menjawab pertanyaan dari orang-orang Saduki seputar hal ihwal kebangkitan atau kehidupan sesudah kematian. Kita tahu saudara-saudari, orang-orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Memang kalau kita telusuri saudari-saudara, di zaman Yesus itu ada 4 kelompok dalam masyarakat yang sangat berpengaruh. Mereka adalah kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Zelot, dan kaum Eseni. Kelompok-kelompok ini masing-masing katakanlah punya visi dan misi yang berbeda-beda dan perjuangannya tersendiri. Kaum Saduki misalnya, yang tadi saya singgung, mereka tidak percaya kepada konsep kebangkitan orang mati. Bagi mereka, ajaran tentang kebangkitan itu hanyalah halusinasi, hanyalah ilusi belaka, hayalan, dan tidak benar. Mereka ternyata tahu bahwa Yesus mengajar tentang kebangkitan. Ini menjadi alasan bagi mereka
untuk menjebak Yesus dengan mengajukan pertanyaan soal 7 orang laki-laki yang nikah dengan satu perempuan dan ketujuh-tujuhnya kemudian mati. Di akhir zaman, siapa yang berhak menikah dengan wanita itu? Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, ini pertanyaan yang masuk akal, tetapi justru dengan ini Yesus membuka rahasia hidup sesudah kebangkitan. Yesus mengatakan, orang yang mengalami rahmat kebangkitan akan hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat. Jadi tidak ada lagi warna hidup seperti yang dialami di dunia ini ketika orang kawin dan dikawinkan. Orang masih dipengaruhi oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan material, keinginan-keinginan manusiawi. Di sisi lain sebenarnya, dengan penjelasan ini saudari-saudara, Yesus mau memberi kesadaran kepada orang-orang Saduki bahwa manusia hidup di dunia ini ditopang oleh dua daya, yaitu roh dan daging. Roh mengarahkan setiap orang kepada prinsip hidup yang baik, yang kelak menjadi jaminan untuk mengalami keselamatan kekal atau kenyataan hidup seperti para malaikat. Sedangkan daging mengarahkan orang untuk akrab dan intim dengan dunia, yang memungkinkan orang jatuh dalam dosa melalui 3 pintu, yaitu pikiran, perkataan, dan tindakan. Setiap orang harus hidup sedemikian rupa agar kelak dia boleh mengalami realitas hidup para malaikat, hidup kekal, hidup abadi. Realitas hidup di dunia sekarang ini tidak akan dialami lagi kelak. Karena dalam dunia roh tidak ada lagi kebutuhan material, termasuk kebutuhan untuk kawin dan dikawinkan. Sebab logikanya sebetulnya sangat sederhana. Mengapa orang kawin dan dikawinkan? Karena hidup kita terbatas. Suatu saat kita akan mati. Karena itu kita butuh keturunan untuk melanjutkan keturunan. Kita butuh kawin untuk melanjutkan keturunan. Tetapi ketika di dunia orang mati atau di dunia kebangkitan, tidak ada lagi mati. Hidup kekal. Dan karena hidup kekal lalu, orang tidak perlu lagi kawin atau dikawinkan. Orang hidup seperti realitas malaikat. Artinya hidup dalam dunia roh. Tidak ada lagi unsur kedagingan yang mendorong manusia untuk kawin dan dikawinkan. Allah kita, Allah orang hidup. Karena itu saudara-saudari, mari dalam hidup ini kita pastikan supaya kita hidup sesuai dengan tuntunan roh, agar pada saatnya nanti kita boleh mengalami kebangkitan, mengalami realitas hidup seperti para malaikat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyingkapan-Mu akan rahasia kebangkitan, bahwa dalam dunia kebangkitan tidak ada kawin dan dikawinkan. Mampukan kami agar sepanjang hidup di dunia ini, kami senantiasa berusaha untuk hidup menurut tuntunan roh, sehingga akhirnya kami boleh mengalami realitas hidup seperti para malaikat. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.